Kak Tinggo ada kuda tuh. Ayo tanya dulu yuk. Kak, ini kudanya boleh dinaikin nggak sih Kak? Boleh, bantuin bersihin dulu ya. Ya, masa harus bersihin dulu sih? Kak Tinggo nggak boleh gitu. Kalau gantuin orang itu deket pahala tahu. Oh ya udah gini aja, Unyil yang bersihin, yang bantuin, aku yang dapat pahala. Ya, ayo goreng-goreng aja. Ya. Ayo sini, Kak, aku bantuin Kak. Kak, aku pengen tanya deh Kak. Ya. Kalau kuda ini harus diraskan berapa hari sekali sih Kak? Sehari 2 kali, pagi sama sore. Terus katanya kalau kuda itu harus makan garang galok ya untuk menjaga keseimbangan elektrolitnya. Ya benar. Oh, keren kan Kak Tinggo? Iya Nyil. Menegangkan, menantang, dan berbahaya. Di alam bebas gak boleh sembarangan ngasih makan buaya kayak gini. Tapi di tempat wisata yang jadi sarana edukasi buat mengenal satwa, keamanan bisa lebih terjaga. Semua karena peran zookeeper. Selama pertunjukan, seorang zookeeper harus membelah konsentrasi, memastikan pengunjung bisa terhibur dengan atraksi hewan, plus mengawasi gerak-gerik hewan supaya semua aman. Aman untuk hewan, aman untuk pengunjung. Menampilkan aksi seperti apa hewan predator melibas mangsanya. Intinya, jangan main-main deh sama binatang buas. Buat memastikan seluruh atraksi berjalan lancar, banyak yang perlu dipersiapkan. Bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Sama kayak manusia, yang harus dijaga mental health-nya. Nutrisi dari asupan makanan dijaga dan dipenuhi setiap hari. Keberadaan zookeeper dan dokter hewan yang sudah dikenal membuat hewan merasa nyaman. Jadi pemberian pakan pada buaya itu berbeda dengan anjing kucing yang bisa diberikan setiap hari. Kalau buaya diberikannya 1 minggu 1 kali, tapi sekali pemberian bisa menghabiskan 5% dari bobot badannya. Juga perlu adanya vitamin yang diberikan pada buaya untuk menghindari stres dan untuk menjaga daya tahan tubuhnya juga. Dokter hewan di kebun binatang harus selalu berkoordinasi dengan sang pawang. Kalau hewan merasa nggak nyaman, apalagi terancam, insting alami predatornya bisa muncul kapan aja. Ini yang bisa jadi resiko ancaman dan timbul bahaya. Area atraksi tempat buaya tinggal sudah didesain sedemikian rupa. Permukaan yang datar dan keras dengan air yang sedikit seperti ini, kelincahan buaya akan berkurang. Aman deh pokoknya. Kak Tinggo, ayo naik kuda. Aduh, Nyil, aku takut kudanya belum jinak. Ntar kalau akunya ditendang gimana? Udah gede takut. Udah aman Kak Tinggo, ya kan Kak? Ini jinak kan? Kuda yang di sini udah dijamin semua bakal jinak. Tuh, Kak Tinggo udah jinak. Soalnya profesi zookeeper itu penting Kak Tinggo. Apalagi zookeeper hewan yang satu ini nih, hewan melata. Hewan melata, Nyil? Ular, Nyil? Iya Kak Tinggo. Apalagi ini kerengkuan loh Kak Tinggo. Wih, cantik dong Nyil. Kak Tinggo malah fokus ke situ. Fokus sama profesinya Kak Tinggo. Iya Nyil, iya. Jarang-jarang loh. Binatang yang satu ini juga nggak kalah berbahaya. Bisanya mematikan. Untuk atraksi berbahaya, pawangnya so pasti nggak boleh main-main. Halo, saya Windy. Saya spesialis atraksi ular kobra. Di tangan Kak Windy, ular kobranya bisa takluk. Di usianya yang baru 22 tahun, nyalinya sebagai seorang pawang ular kobra patut diacungi 4 jempol deh. Banyak jenis ular di sini, dari yang punya warna lucu dan unik sampai yang berbisa. Zookeeper adalah profesi yang nggak bisa dilakukan sembarang orang. Syarat nomor 1 adalah cinta hewan. Nah, jadi dulu itu saya tuh dari kecil emang suka ular. Terakhir saya belajar bermain atraksi ular, bermain dari jenis ular yang berbisa sampai yang tidak berbisa.
Suka sama binatangnya aja nggak cukup, butuh keahlian yang dipelajari secara khusus. Setiap atraksi, fokus dan konsentrasi lagi-lagi harus diutamakan. Terpatok sekali 2 kali, jelas sudah biasa. Pengetahuan akan penanganan yang tepat perlu dikuasai oleh seorang pawang. Cinta hewan, keberanian, pengetahuan dan pendidikan harus dimiliki zookeeper supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Observasi monitor. Masuk. Posisi di mana observasi? Area savana, Mas. Bisa merapat ke sana, gajah dok. Oke, 86. Next, hewan mamalia terbesar yang hidup di daratan, gajah. Butuh waktu hampir 2 tahun untuk seekor gajah mengandung sampai melahirkan seekor bayi gajah. Makanya peran dokter hewan di sini untuk selalu siap sedia menjaga kesehatan satwa berbelalai ini. Nah, baru aja tadi kita periksa gajah Andalas yang merupakan salah satu gajah jantan terbesar di Batu Sikrit Zoo. Nah, salah satu tantangan dokter hewan yang mana bekerja sama hewan kan, hewan tuh nggak bisa diajak ngomong. Jadi penting banget dokter hewan yang mana kita bekerja sama teman-teman zookeeper. Jadi di mana aktivitas setiap hari gajah atau satwa liar yang lainnya itu harus dimonitoring sama teman-teman keeper. Dokter hewan di pet shop biasanya menangani hewan-hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Dokter hewan di kebun binatang harus bisa menangani semua jenis hewan yang ada. Tapi kayaknya kudanya lagi sakit deh Nyil. Nih kudanya harus istirahat deh Nyil. Kalau kudanya sakit mah kita nggak boleh naik ke Tinggo. Ini juga ke dokter sering kan Kak? Iya pasti dong. Ini pengecekan rutin 1 bulan 2 kali. Oh sebulan 2 kali. Tuh Kak Tinggo, ini kudanya sehat. Bilang aja Kak Tinggo yang takut. Enggak Nyil, enggak. Jadi apa aja sih tugas dokter hewan di kebun binatang? Ngobatin hewan yang sakit, cek. Meracik menu makanan setiap satwa di kebun binatang, cek. Merancang kandang supaya mirip habitat asli, cek. Monitoring dan evaluasi satwa-satwa, cek. Ketemu sama hewan-hewan lucu dan menggemaskan, keuntungan menjadi dokter hewan. Bagi pecinta satwa, ketemu sama hewan-hewan lucu dan menggemaskan, jelas jadi keuntungan. Dari hobi jadi profesi. Wih, keren! Nah, ini adalah binturong, salah satu hewan endemik yang ada di Indonesia. Jadi dia adalah hewan nokturnal. Kalau pagi hari ini dia biasanya tidur aja kayak gini. Jadi dia malas banget beraktivitas. Maka dari itu, untuk jadi dokter hewan, kalian harus lebih dekat dengan hewan ya. Nanti sering-sering main ke kebun binatang, biar lebih tahu perilaku alami dari hewan-hewan tersebut. Jangan lupa main ke kebun binatang ya. Betul tuh. Suka sama satwa-satwa lucu dan menggemaskan? Bisa Sobat Unyil temuin dengan mudah di kebun binatang. Selain buat hiburan, juga jadi sarana edukasi biar lebih mengenal berbagai macam jenis satwa yang ada. Jadi, siapa Sobat Unyil yang punya cita-cita jadi dokter hewan? Tadi udah naik kuda aku kabulin. Sekarang Unyil mau ngapain lagi? Unyil pengen ke kandang burung unta ke Tinggo. Nyil, ntar kalau dikejar gimana Nyil? Tenang. Walaupun burung unta itu adalah burung tercekat yang ada di bumi, tapi kan ini dikandangin ke Tinggo. Oh iya juga ya Nyil. Bentar Nyil, ada makanan kita kasih Nyil. Ayo ke Tinggo. Wah Nyil, ada cewek Nyil. Mana? Ini nih Nyil. Burung unta. Ini buat kamu. Waduh. Nah, burung unta yang ini buat kamu. Kak Tinggo jangan.